Cilia, flagella, dan cell junction. Cilia dan flagella adalah struktur mikotubula pada sel eukariotik yang berfungsi dalam pergerakan. Banyak organisme uniseluler, sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan menggunakan flagella untuk bergerak. Selain itu, silia pada jaringan tertentu, seperti di batang tenggorokan, membantu mengeluarkan Ada perbedaan antara silia dan flagella, di mana silia berukuran kecil 2-20 cm, kemudian flagella lebih panjang. Silia berjumlah banyak, sedangkan flagella berjumlah sedikit dan bergerak berombak, sedangkan silia bergerak seperti dayung. Silia dan flagella keduanya membantu organisme bergerak dengan mendorong air di sekitar mereka. Peran mikrotubulus. Mikrotubul berperan dalam berbagai fungsi seluler. Pada oviduk kelinci, mikrotubul yang dilapisi silia membantu pergerakan telur ke oviduk. Selain itu, dalam mitosis, mikrotubul membentuk benang spindel yang menarik kromosom ke pusat sel. Kemudian, silia bergerak seperti dayung dan dengan gerakan bergantian untuk menghasilkan gaya tegak lurus. Strukturnya aksoneme, silia dan flagella memiliki pola khas 9+2 mikrotubul dengan dinen sebagai penggerak. Aksoneme berhubung ke tubuh basal yang berperan dalam pertumbuhan dan pengaturannya. Flagella itu bergerak dengan gerakan berombak. Gaya ini yang dihasilkannya sejajar dengan sumbu flagella. Silia dan flagella memiliki struktur 5 pasang mikrotubul mengelilingi 2 mikrotubul tunggal berada di tengah, dan pembengkokan silia dan flagella digerakkan oleh protein motor dinen yang bertanggung jawab untuk pergerakan membelok silia dan flagella. Hubungan antar sel atau cell junction. Organisme multiseluler terdiri dari sel-sel yang terhubung satu sama lain melalui junction kompleks. Hubungan antar sel dapat berupa desmosom, gap junction, tight junction, dan plasmodesmata. Hubungan pada sel tumbuhan. Pada plasmodesmata, saluran yang memungkinkan sitosol melewati antar sel. Hubungannya pada sel hewan, yaitu yang pertama, matriks ekstraseluler yang terdiri dari serabut kolagen dalam jaringan glikoprotein dan berfungsi untuk penyokong, adhesi, pergerakan, dan regulasi. Yang kedua ada tight junction atau hubungan rapat. Membran sel yang berdekatan menyatu membentuk penghalang antar sel, kemudian mendorong materi melewati membran sel. Yang ketiga ada gap junction atau hubungan komunikasi yang memungkinkan pergerakan sitoplasma antar sel yang berdekatan. Yang terakhir ada desmosom atau hubungan jangkar. Desmosom melekatkan sel-sel secara kuat dalam lembaran. Kemudian fungsi dari gap junction. Yang pertama sebagai komunikasi antar sel tetangga. Yang kedua, jalan lewat ion dan metabolit. Ketiga, lintasan arus listrik tegangan rendah. Keempat, pemerataan sebaran zat dan koordinasi gerakan. Yang terakhir, tempat lewatnya zat induktor atau untuk pertumbuhan embrio, diferensiasi jaringan, regenerasi, dan penyembuhan luka. Selanjutnya ada fungsi desmosom. Yang pertama, berfungsi untuk melekatkan sel dengan sel yang lainnya. Terdapat dua jenis desmosom. Yang pertama, satu belt desmosom, yaitu rangkaian filamen kontraksi
yang membentuk jalinan panjang sampai mikrofili. Yang kedua ada spot desmosom, perlekatan yang menyerupai kancing dan tersebar berhadapan antara kedua membran. Kemudian fungsi yang ketiga ada perlekatan spot desmosom dibatasi oleh lamela yang berada di tengah. Terakhir, daerah sitoplasma yang berdekatan dengan membran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah daerah terang yang berada di dekat membran disebut plique. Yang kedua, daerah ini terdapat pancaran mikrofilamen yang disebut tonofilamen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.